Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Joni Marwan, kelas A dari program Transfer Rangkas. Di sini saya akan menstimulasikan tentang prasat pengukuran tekanan darah vena sentral atau yang kita kenal dengan Central Venous Pressure atau disingkat dengan CVV. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hemodinamik. Hemodinamik adalah dinamika sirkulasi aliran darah yang dikendalikan oleh homeostatis atau keseimbangan cairan tubuh itu sendiri. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk menilai status cairan tubuh si pasien, kemudian yang kedua menilai status fungsi jantung itu sendiri. Parameternya untuk parameter hemodinamik itu yang pertama itu ada heart rate atau nadi, kemudian ada tekanan darah atau main arterial pressure atau MAP. Kemudian yang ketiga ada tekanan intraarterial, yang keempat ada tekanan intrapulmonal, kemudian tekanan distal kapiler pulmonal, curah jantung, volume udara, dan kedelapan adalah dari CVV itu sendiri. Indikasi pemasangan CVV ini adalah untuk mengetahui nilai tekanan vena sentral, kemudian untuk mengetahui pemberian total parenteral nutrisi atau obat-obatan kemoterapi, kemudian pemberian cairan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, kemudian pada saat resusitasi juga, dan kemudian pada prosedur khusus, misalnya pada kasus pasu jantung, hemofiltrasi, dan dialisis. Kemudian indikasinya juga sebagai akses pemberian obat yang sifatnya mengiritasi daripada vena perifer sendiri. Metodenya untuk metode pemantauan CVV ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah teknik non-invasif, yaitu dengan pengukuran jugularis venous pressure atau disingkat dengan JPV. Kemudian yang jenis yang kedua adalah teknik invasif, yaitu berupa central venous catheter atau CVV. Untuk pelaksanaan ada pemasangan. Pada pemasangan CVV ini prinsipnya adalah menggunakan prinsip bersih, jadi bukan steril ya. Persiapan alat. Oke. Untuk persiapan alat, yang pertama kita harus siapkan adalah ada dua buah infoset. Yang satu disambungkan ke cairan, ya. Terus kemudian yang satunya lagi disambungkan ke manometer, ya. Ada yang ini sambungan ke cairan, kemudian yang satunya lagi disambungkan ke manometer. Kemudian satu buah extension tube, ya, ada di sini. Extension tube. Kemudian extension tube ini yang akan disambungkan kepada arah pasien. Kemudian yang berikutnya satu buah three-way, ya. Three-way ya sebagai stopcock connector. Kemudian satu labu cairan NaCl 0,9%. Kenapa menggunakan NaCl 0,9%? Karena cairan ini sangat mirip sekali sifatnya, termasuk osmolaritasnya dengan cairan yang ada pada tubuh manusia. Kemudian yang kelima adalah persiapkan standar impulse, kemudian manometer, ya, water pass untuk mengukur titik nol, ya, karena kita buat sendiri tapi ini berfungsi. Kemudian ada spidol atau bullpen untuk menentukan titik nol pada pasien, dan ada bengkok. Ya. Oke, untuk fase kerjanya, pertama kali kita harus membuat percakapan dengan pasien, ya, dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Lumayan aja. Oke. Kemudian kita cocokkan data, apakah betul pasien ini yang kita periksa atau tidak. Bapak, apa betul Bapak bernama Pak Dudi? Oke. Bapak dari mana Pak? Umur sekarang berapa Pak? 38. Baik, kemudian kita jelaskan kepada pasien prosedurnya. Bapak, kali ini saya di sini akan mengukur tekanan JPP Bapak dengan cara nanti saya praktikan. Apakah Bapak bersedia? Baik, setelah kita minta izin dan menjelaskan tujuannya, kita menutup tirai jika banyak pasien yang lainnya. Kemudian berikutnya mencuci tangan petugas. Karena ini sifatnya darurat, kita menggunakan hand sanitizer juga bisa.
Oke. Kemudian petugas memakai handskun. Baik. Tidak perlu menggunakan handskun steril karena ini sifatnya adalah bersih. Prinsip bersih. Satu, kemudian yang kedua. Setelah kita menggunakan handskun, kita membuat posisi pasien senyaman mungkin, ya. Bapak, apakah Bapak dengan posisi ini merasa nyaman atau pegal? Bagaimana, Pak? Baik, setelah kita memposisikan pasien senyaman mungkin, kemudian mari kita menentukan titik pulbostatik atau titik nol pada pasien, yaitu dengan cara membuat garis setinggi atrium kanan, yaitu pada garis mid akselerasi sekitar daerah ICS keempat. Sebelumnya kita posisikan tangan pasien ke arah atas untuk memudahkan petugas dalam penilaian. Baik Pak, maaf, izin tangannya Pak ke ataskan dulu. Baik, kemudian kita ukur, cari daerah di ICS keempat, kita hitung 1, interkostal keempat, 1, 2, 3, 4, kira-kira kurang lebih di bawah 5 cm di bawah sternum, ya. Nah, ini kita dapatkan, kemudian kita tandai, ya, dengan menggunakan spidol. Oke, di sebelah sini. Nah, oke, setelah kita tandai, terus kita tandai, kita ambil garis imajiner, ya, dari arah kanan mid aksilera, maka titik pertemuannya itu adalah titik 0. Nah, di sini dia, ya. Titik 0 pada pasien. Kemudian titik 0 pada pasien harus sejajar dengan titik 0 pada manometer dengan menggunakan alat water pass. Dengan cara kita siapkan, ya, cairannya kita tempelkan di titik tadi, nah, dengan posisi 0 di water pass. Nah, setelah kita dapati, kita kasih tanda, boleh. Kita sesuaikan tinggi rendahnya daripada pigmo. Setelah kita temukan, kita boleh pasang alat ini. Nah, garis pigmo ini harus sejajar lurus dengan titik 0 pada pasien. Setelah dirasa sejajar, nah, barulah kita ke tahap berikutnya. Untuk mengetahui daripada hasil pengukuran CVV, yang pertama kita lakukan alirkan cairan ke arah manometer sampai 25 cm hidrogen dengan cara memutar three-way ke arah pasien dan manometer ke arah berlawanan. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat cairan naik sampai di angka 25 cm hidrogen. Setelah selesai, kita tutup dan kita aliran ke arah pasien, kita tutup three-way ke arah manometer, jadi sebaliknya. Nah, terus kemudian ketika kita aliran cairan ke arah pasien dan tutup three-way ke arah manometer, kita perhatikan jika cairan tetesan impusan mengalir dengan lancar, berarti itu baik, ya. Dan sebaliknya jika tidak lancar, berarti ada permasalahan di situ. Untuk mendapatkan hasil penilaian, tutup three-way ke arah aliran cairan. Ya, tutup three-way ke arah cairan, kemudian buka three-way arah manometer dan pasien. Perhatikan undulasi, apakah terjadi naik turunnya sampai posisi undulasi itu atau pergerakan si airnya itu menjadi stabil di posisi mana. Nah, ketika stabil, nah itulah nilai GPP yang kita nilai, ya. Oke, setelah stabil. Nah, kita lihat di sini ada nilainya dinilai di angka 11, ya. Nah, sedangkan arti daripada nilai 11 ini adalah pasien ini mengalami hipovolemik, yang mana skalanya menurut Wood itu untuk nilai normalnya adalah di angka 3 sampai 8 cm hidrogen. Jadi apabila dia nilai tersebut di bawah angka 3, berarti pasien ini mengalami hipovolemik. Sedangkan
jika pasien ini dari Spigmo ini menunjukkan nilai di atas 8, maka beliau mengalami hipervolemik. Dan di sini kasusnya Pak Dudi ini mengalami hipovolemik. Baik. Kemudian kita rapikan alat. Baik Bapak, tangannya turunkan kembali Pak. Oke. Setelah kita rapikan alat, kemudian kita buka handscoon, taruh di bengkok, kemudian kita desinfektan dan menggunakan hand sanitizer, dan ucapkan terima kasih kepada pasien. Terima kasih Bapak. Mungkin itulah simulasi yang saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.